Nabi Muhammad tidak mewariskan harta. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, ada ceramah yang saya kira ini ceramah yang paling spektakuler yang dilakukan oleh Bahar Smith, di mana ceramahnya bahwa warisan Nabi Muhammad SAW itu bukan harta, tetapi itu ilmu, akhlak. Nah, itu sahabat-sahabat. Tetapi di balik itu ternyata si Bahar Smith, kalau kita lihat properti mereka, wow, bukannya lagi ilmu tetapi harta yang yang dikumpulkan sahabat-sahabat. Tetapi ingat, jangan iri ya. Jangan iri, tetapi ini hanya memperlihatkan kepada sahabat-sahabat bahwa ternyata di balik dari ceramah yang disampaikan oleh si Bahar Smith ini ternyata ada yang wow, harta yang bergelimpangan sahabat-sahabat. Jangan iri sekali lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, jabatan, perhiasan, emas, permata. Bukan itu warisan Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, warok, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqomah, zuhud, ibadah, qanaah, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, warisan dari bapakmu, warisan ibumu, warisan kakekmu, warisan nenekmu, rumah, tanah, uang, warisan-warisan dunia adalah warisan-warisan yang akan berkurang. Sedangkan warisan Nabi Muhammad semakin hari semakin bertambah. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, jabatan, perhiasan, emas, permata. Bukan itu warisan Nabi. Nah, itulah saya kira ceramah yang paling spektakuler yang dilakukan oleh si Bahar Smith ini. Menyampaikan di sebuah forum pengajian bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak sama sekali mewariskan kepada kita harta, kekayaan, barang, karena itu bisa ditinggalkan. Tetapi apa yang diwariskan adalah ilmu. Tetapi di balik itu ternyata itu 180 derajat. Itu berbeda dengan kenyataannya. Dan inilah yang sebenarnya bukan iri, bukan kita mau mengurusi apa yang dipunya oleh orang. Tetapi seharusnya apa yang keluar dari mulut itu harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena itu salah satunya juga yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah adab. Nah, ini yang harus dipenuhi, bahwa sebagai turunan Nabi Muhammad SAW itu seharusnya kalau kita mau mengikuti, menjadikan panutan, itu salah satunya adalah adab. Nah, kenapa akhir-akhir ini terjadi kontroversi? Kenapa akhir-akhir ini si Bahar Smith itu ramai dibicarakan? Iya, karena salah satunya adalah adab. Salah satunya adalah ilmu. Nah, ini yang tidak sejalan dengan apa yang dia ceramahkan, sahabat-sahabat. Akhirnya menjadi polemik, akhirnya menjadi masalah, akhirnya menjadi konsumsi publik. Dan saya kira netizen akan lebih cerdas lagi, melihat dari semua sisi. Siapa sih sesungguhnya si Bahar ini yang kadang pongah, yang kadang begitu angku, begitu sombong menyampaikan sesuatu, tetapi ternyata di balik apa yang dia sampaikan itu lain. Makanya banyak netizen menyampaikan ini Habib habaib atau mencari harta, kan begitu. Nah, itu kan banyak yang beredar sahabat-sahabat, sehingga ada stigma
Seakan-akan bahwa kita ini tidak percaya sama yang namanya habaib. Bukan, saya hanya mau menegaskan bahwa kita ini tidak percaya namanya surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi janganlah cederai itu, karena yang namanya surya Nabi itu sudah paripurna. Jadi jangan coba-coba menggunakan embel-embel surya Nabi kalau Anda belum merasa yang namanya paripurna. Kenapa? Karena di sana kita menganggap bahwa sudah surya Nabi itu sudah baik dari perilaku, zikap, adab, ilmu, itu sudah harus sempurna. Tetapi kalau misalnya kesempurnaan itu digunakan hanya untuk mencari harta, mengumpulkan harta, memanfaatkan dalam kerangka untuk harta, maka inilah yang kita tidak senangi sebagai warga pribumi, sahabat-sahabatku. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Sebenarnya tidak ada yang dipersoalkan. Karena setiap orang itu sudah punya nasab sendiri. Sudah punya. Si A, kalau di pribumi nasabnya sudah jelas. Ada si A nasabnya darah biru. Ada nasab kiai. Ada nasab ulama. Ada nasab... kalau daerah Nusa Tenggara di sana tuan guru ada. Saya kira sudah di pribumi juga sudah punya, dan nasab itu sama-sama dipertahankan oleh setiap individu, karena itulah eksistensi nasabnya. Dan saya kira kita tidak bisa saling mengganggu antara nasab A, nasab B. Jangan karena Anda mengatakan nasab A lantas mau mencaci maki nasab B, atau merendahkan nasab B, atau tidak menghargai nasab B, atau menganggap bahwa hanya nasab Anda yang lebih mulia daripada nasab-nasab yang lain. Nah, itu yang jadi problem, sahabat-sahabatku. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. NKRI harga mati.